Di channel Thesis Picture, saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang proses saya ketika belajar teater, bermain teater. Waktu itu saya di SMP 7 Pekalongan, dan ada guru kami bernama Bapak Sugeng Istianto yang membuka ekstrakurikuler drama atau berteater, dan saya ikut waktu itu. Ya, berawal dari hobi karena suka teater. Awalnya sih saya sebenarnya lebih suka film, suka nonton film segala macam, terus kemudian di film itu ada acting, dan saya sehingga tertarik untuk kayak apa sih acting gitu. Saya ingin tahu acting itu belajarnya gimana sih gitu, sekalipun saya juga nggak tahu apa namanya, bahwa keinginan saya nonton film sebenarnya bukan karena saya ingin jadi aktor, tapi saya ingin menjadi sutradara. Saya ingin belajar bagaimana membuat film, dan akhirnya dari teater itu saya banyak belajar dari Pak Sugeng Istianto. Setiap sore ada latihan dari musik, bagaimana Pak Sugeng mengatur blocking, bagaimana Pak Sugeng mengajari bagaimana kita reading naskah drama, sampai bagaimana kita ekspresi di panggung, sehingga akhirnya saya tidak tahu bedanya ekspresi panggung dan di depan kamera, dan kemudian juga bagaimana musik, dekorasi segala macam. Saya banyak belajar bersama Pak Sugeng. Nah, kali ini duet saya ini setelah sekian, mungkin setelah 20 tahunan kali ya, dari tahun 88 saya selesai di SMP 7. Terus kemudian 2021 kita ketemu dan duet untuk vlog bareng di channel Pak Sugeng. Sudah mengetes, channel saya belum mengetes karena ya berbagai hal. Saya kadang fokus untuk pekerjaan saya atau kegiatan saya, sehingga channel saya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat, kita tetap berusaha. Dan berikut ini adalah cuplikan kegiatan Pak Sugeng di teater kami waktu itu, yang berupa foto-foto, karena kita waktu itu belum ada handphone. Kita dokumentasinya hanya ada foto, dan berikutnya juga ada video tentang vlog bareng antara saya dengan Pak Sugeng Istianto. Pak Sugeng Istianto guru saya juga, yang memberikan roh tentang dunia acting dan disiplin terutama. Berjumpa kembali di channel saya Thesis Picture. Saya sedang kolaborasi sama bapak guru saya di SMP nih, Bapak Sugeng Istianto. Iya. Beliau juga yang mengajarkan saya bermain teater sejak saya SMP. Nah, ini di channelnya Pak Sugeng Istianto saya juga ikut tampil. Jadi kita pakai dua kamera HP nih saat ini. Terus kemudian yang satu untuk channel Pak Sugeng, yang satu untuk Thesis Picture gitu ya. Jadi kita kolaborasi, kita sama-sama. Saya juga sedang
merintis YouTube di Tesis Picture, Pak Sugeng merintis YouTube-nya di channel Sugeng Istianto. Nah, saya memang SMP di SMP 7 Pekalongan Pak ya. Iya. Waktu itu Bapak umur berapa itu Pak? Saya masih kecil Pak. Wah, masih ingat ya. Ini sudah hampir pensiun, alhamdulillah. Teguh Santoso ini sutradara yang dulu pernah menyutradari di SCTV ya, Bu? Iya, di SCTV, TPI ya. Ini terus apa lagi? Trans TV, Antv. Nah, ini kebetulan kok main ke Pekalongan, pulang mudik ke Pekalongan, mampir ke sekolah. Ini alhamdulillah sekali ini. Ini saya ingin tanya-tanya tentang perjalanan sehingga menjadi sutradara. Ini awal mulanya bagaimana, Go? Dari SMP terus kemana? Saya ini justru yang paling saya ingat adalah perjalanan saya waktu liburan SMP ke rumah Bapak di Solo. Oh iya. Waktu itu iya. Waktu itu tidur di bawah ya. Itu di rumah di mana? Karena kamu kan cerita ingin masuk di dunia seni. Aku saya ajak ke Solo aja, Go. Kebetulan ada guru saya waktu itu Bambang ART di Solo. Oh iya. Kan saya ajak ke Mas Bambang itu. Ke Mas Bambang. Jadi akhirnya saya dikasih gambaran mending ke IKJ gitu kan, LPKJ. Waktu itu kamu mau ke isi ya? Isi terus mau ke LPKJ itu LPKJ ya, sekarang IKJ itu. Oh, sekarang IKJ. Cuma Mas Bambang nyaranya jangan ke isi, mending langsung sana aja deh, langsung ke IKJ gitu. Iya. Itu dari SMP, jadi akhirnya disitulah awal mula saya ingin terjun ke dunia film, Pak. Iya, tapi kan waktu SMA-nya memang kamu aktif sekali di SMA 2 ya? Aktif di teater kan? Iya. Itu malah kamu buat apa itu? Naskah apa itu? Panji Tepos. Panji Tepos ya? Waktu itu kan kamu waktu lomba aku pakai Panji Tepos. Ya, daerah Panji Tepos. Pakai skenario kamu saya. Pakai apa itu waktu itu? Skenario Yang perjuangan itu. Opus Saju. Opus Saju. Bagus sekali sebetulnya. Ya, tapi kalah ya. Juara 2. Juara 1 tetap gurunya. Itu yang nggak bisa, Pak. Jadi iya. juara favorit guru saya Pak Imawan. Iya. Juara 1 Pak Sugeng, saya juara 2. Nanti tidak kualat, Pak. Iya. Itu karena perjalanannya memang saya belajar teater dari beliau, dari Pak Sugeng itu. Dari saya masih kelas 1, dari main musik. Padahal kamu nonton aja waktu itu ya? Nonton aja, waktu itu kamu kan nggak ikut jadi main, tapi melihat ya? Nggak pernah. Cuma yang main waktu itu kan Maulana, Aita, Subhan, Ratna kan gitu. Kamu nonton. Iya. Nah, ternyata tidak semuanya bermula dari main. Iya. Gitu. Tapi memang ada dorongan motivasi dari diri sendiri ingin kan. Jadi artinya tuh berproses itu penting, Pak. Jadi saya melihat Bapak bagaimana dari naskah, kemudian mengarahkan pemain, kemudian bagaimana pemain itu diarahkan sutradara. Itu kan kayak saya kuliah juga, Pak, gitu kan. Kayak gitu kuliah tentang teater, tentang acting. Terus kemudian ditambah Bapak ngajak bermain teater di luar di waktu itu Kelurahan Poncol. Iya. Mengajak Pak Imawan gitu kan. Nah, kemudian di situ kan proses tambah di sekolah juga ada ekstrakurikuler teater, di luar juga Pak Sugeng ngajak bikin teater. Jadi terus bersama-sama mendirikan teater kami. Teater kami yang bersejarah. Iya. Almarhum. Almarhum teater kami. Iya. Gitu. Ya masih ada sih yang anggotanya, Pak. Itu kayak kemarin itu saya ajak main film pendek. Oh iya. Nah, yang vlog Duda 40 Janda itu kan Bisri, itu kan angkatannya sama Rosi itu. Oh iya, Rosi. Terus Taufik itu angkatannya Wahidi. Ya. Taufik, gitu kan. Nah itu 2 angkatan, kebetulan saya ketemu terus saya ajak main film pendek. Ya alhamdulillah banyak orang yang menyukai tema dan pemain-pemainnya itu. Karena waktu itu juga pernah main ke Semarang dengan Mas Keling ya. Ya. Ketoprak waktu itu. Iya.
Yang ya itulah maksudnya kita ikut bikin teater dari cuma di kelurahan, Iya. modal pas-pasan gitu kan, terus kemudian merambah ke Pekalongan, ada festival Pekalongan, ada pentas macam-macam gitu kan, pentas Islami, pentas apa itu banyak sekali, ada Umar bin Khattab, ada Mas Sito gitu kita pentasnya, terus drama-drama perjuangan gitu waktu itu ya, lomba di Dikbud Pak ya dulu ya, lomba di Dikbud kita juga ikut gitu, yang jadi Belandanya biasanya orang Arab yang memang itu punya gede mancung kayak Belanda gitu Belanda kan. tapi hitam ya. Belanda hitam tapi rambutnya dioker. Sekarang orangnya ditaruhkan. Taruhkan. Halo, hitam, hitemi ya. Nah, hitam ini juga aktor sebenarnya ya. Iya. Aktor Arab Pekalongan yang pernah saya ajak ikut main sinetron juga Pak itu Pak. Di TPI ya? Di TPI waktu itu untuk Antv. Antv ya, Antv. Iya. Dengan Mas Keling itu. Dengan Mas Keling. Adegannya itu waktu itu kebakaran. Adegan kebakaran dia jadi warga kampung yang menyelamatkan atau Herlambang. Atau Herlambang itu namanya nama tokohnya saya lupa, Hanafi. Nama tokohnya itu Hanafi. Terus kemudian Hitam itu mestinya dia panggil Hanafi ketika lagi kebakaran karena Hanafi itu masuk ke rumah mau nolong ibunya. Nah begitu masuk ke rumah nolong ibunya itu sebagai warga kampung kan dia teriaknya Hanafi, tapi karena sudah kebakaran action semua panik dia manggilnya Atoy. Enggak lah, kita sudah dibakar pakai salah. Begitu masuk ke sana lah, yang krunya tuh macam pada nengok ke saya kayak gimana Pak kesana gitu wajahnya gitu, udah kebakar, rumah udah kita bakar, suruh ngomong Hanafi aja mungkin, atau begitu udah masuk segala macam cut gitu kan, saya cari Hitam mana kamu, umpetan yang buriwit pelem, umpetan yang buriwit pelem gitu, terus jenggotnya bawanya kok kan, tapi umpetan yang buriwit koro-koro dia ngerti salah. Nah ini namanya bermain acting itu dalam keadaan apapun kan harus ready, jangan gitu, sampai ya. Keliru gitu Pak. Iya, ternyata itu keliru seperti itu kan merusak itu. Kalau dananya besar bisa diulangi lagi ya. Iya karena kan itu sudah bakar kan. Bakar. Dana pas-pasan. Aku ngomong mau nggak Tam gue Pak nganteni ngobong, nganteni ngobong gue ngomong gue. Tapi ya biarpun saya teman kan dia salah kan kesempatan buat saya Pak. Iya. Saya belum pernah marahin orang Arab dalam sejarah hidup saya, ini baru sekali itu marahin orang Arab. Karena dia salah. Kayak gitu Pak. Tapi ya itu awalnya semua saya bisa sampai ke Jakarta tuh dari teater itu Pak. Dari teater. Dan waktu di IKJ ya, waktu di IKJ berapa tahun kamu, apa yang kamu dapatkan di sana? Di IKJ itu sebenarnya kan waktu itu masih ada D3, cuma ada D3 sehingga ya cuma ngambil D3, cuma kan proses bikin film itu panjang gitu kan, dan waktu itu kan dosennya itu seniman-seniman yang notabene dia hanya bukan digaji Pak, maksudnya honorer gitu. Jadi ya. Dedikasi seniman-seniman film yang mengajar di IKJ itu memang luar biasa, mereka memang mungkin buat transport saja mungkin nggak cukup, tapi yang penting perfilman itu hidup, yaitu yang penting teater hidup, yang penting dunia seni itu semakin maju, banyak generasinya seperti itu. Sehingga yang lama itu prosesnya kalau pelajarannya mungkin 3 tahun itu udah selesai karena D3 gitu kan. Nah tapi proses prakteknya itu kan tes TSD itu tes studi dasar gitu kan ya. Itu kan bikin film Pak, satu filmnya 10 menit dan menggunakan seluloid, belum seperti zaman digital sekarang pakai memori dan sebagainya. Dulu kan seluloid yang satu can-nya itu 10 menit itu kita bisa habis biaya 5 jutaan gitu. Itu per 10 menit gitu. Tapi kalau kita bikin film 10 menit misalnya 1:5 berarti butuh 5 can kali 5 juta itu udah untuk biaya pokoknya aja waktu itu 25 juta. Itu tahun 99 apa gitu. Itu ditanggung setiap mahasiswa atau bisa rombongan ya? Rombongan. Jadi biaya pokoknya misalnya 25 sampai 30 nanti 30
tinggal syutingnya di mana, lokasi di mana, biaya makan, biaya transport, biaya apa, total bisa 50 juta. Jadi setiap anak kalau kebetulan yang ujian itu ada 5 ya lumayan 10-10 gitu. Tapi kemudian yang mau ujian cuma 3 orang ya harus ditanggung 3 orang kayak gitu. Jadi yang ujian kamera, ujian sound, ujian editing gitu kan. Ujian tata artistik apa-apa gitu. Iya. Itu per praktek biasanya kita habis minimal 50 juta itu. Dibagi dengan kelompoknya ada berapa yang mau ujian nih, karena IKJ itu seperti kita naik angkot juga Pak, gitu kan. Ada 3 orang 4 orang ya ngajar, jadi awalnya banyak 30 lah misalnya awalnya, tapi menjelang semester 3 mulai berkurang separuh, semester 5 itu bisa cuma tinggal 15 atau 10 orang gitu. Sehingga nanti ya ini 10 ini jurusannya misalnya yang sama berapa sutradara, berapa kamera, berapa, butuh apalagi nunggu adik kelas kita lagi yang mau ujian kayak gitu. Jadi kadang kita belajar bisa cepat, tapi karena proses nunggu teman untuk ujian supaya lebih murah, terus proses konsultasinya juga lama Pak. Jadi saya waktu itu di Jakarta tapi harus konsultasi sama Slamet Raharjo di Jogja ya, waktu itu sedang syuting Marsina Pak, bukan ya, yang di Jogja itu ada syuting apa gitu ya. Akhirnya saya harus ke sana karena harus ada tanda tangan Mas Slamet dan bimbingan Mas Slamet. Kita cari asistennya Mas Slamet, Mas Slamet ada waktu kapan? Nah, saya cuma dikasih waktu, kamu pokoknya di hotel sebelum jam makan harus ada di sana. Otomatis saya harus nginep, pagi-pagi saya sudah di hotel, nunggu sebelum jam makan Mas Slamet keluar dan bahan konsultasi saya sudah harus disetorkan 1 hari sebelumnya supaya dipelajari Mas Slamet gitu. Itu sudah datangnya siang atau pagi, setor dulu, Mas Slamet baca. Nah sebelum sarapan itu saya konsultasi, jadi sekitar 45 menit atau 50 menit itu saya membutuhkan waktu 2 hari untuk sebuah tanda tangannya konsultasi Mas Slamet. Ntar pindah lagi, saya mesti konsultasi kameramen saya Pak, waktu itu Pak almarhum Sutomo Gonjo Suporto lagi syuting di Cirebon, ya saya ke Cirebon. Nanti penata suaranya sedang syuting di Solo, nanti ke Solo hanya untuk konsultasi itu. Lamanya di situ Lamanya ya? di situ prosesnya ya. Proses dari manajemen sudah di-approve, skenario dulu di-approve, manajemen di-approve, baru konsultasi sutradara, konsultasi kamera, konsultasi penata artistik, penata suara, editing. Nah dosen-dosennya itu kan karena di honornya kan penghasilannya dari syuting, kalau nggak syuting nggak ada penghasilan gitu, karena dulu konon cuma 500.000 Pak 1 bulan di Jakarta gitu, karena itu kan masih bukan negeri ya gaji itu ya, masih subsidi, waktu itu kan subsidi wali kota, subsidi wali kota. Nah itu sampai dari subsidi wali kota menjadi subsidi gubernur. Nah sekarang ada subsidi bantuan gedung. Itu pun ya para seniman-seniman film yang mengusahakan kayak Mas Slamet Raharjo di Petet dulu mengusahakan ke pemerintah supaya IKJ direnovasi gitu. Renovasi, minta tambahan alat apa segala macam. Nah alhamdulillah sekarang saya sudah, tapi zaman saya belum. Misalnya kamera masih sederhana, sekarang udah lebih bagus, tempat lebih bagus gitu kan. Nah tapi itu memang ya orang-orang film itulah yang punya jasa kayak pahlawan di film lah ibaratnya gitu kan. Nah saya juga konsultasi dengan mereka itu sebenarnya asik karena mereka kan seniman Pak, jadi tidak terpaku pada silabus atau standar pendidikan. Dia juga mengajari hal-hal misalnya ketika di warung makan, jadi kita kuliah juga di mana-mana kalau kita memang antusias untuk menggali ilmu gitu kan, ambil makan, ambil apa, diajak ngobrol, nanti keluar sendiri gitu, keluar sendiri yang kadang pelajaran yang tidak ada di kuliah, tapi pengalaman beliau itu, dan beliau lebih senang kalau misalnya diajak ngobrol di luar sambil ngerokok, ngopi itu bisa, kalau lagi nggak ada kerjaan itu ibaratnya sampai sore dijabani sampai sore ngobrol gitu. Tapi kalau ada kesibukannya waktu terbatas. Ya, begitu kita ngelihat dosen-dosen kita nongkrong di warung, kita pada nyerbu ngamper lah, ini ilmu ini gitu. Nah di sana juga saya suka ini Pak, karena memang akhirnya menjadi passionnya saya dari kecil suka nonton film, terus kemudian
masih nggak tahu apa sih sutradara, apa sih produser, apa sih film gitu tuh. Cuma kalau nggak, kamu mau jadi apa? Ya bikin film lah, yang bikin apa, yang bikin ya pokoknya yang bikin, masih belum tahu kalau ditanya orang tua itu. Pokoknya yang bikin ya. Karena dari kecil suka nonton, nah begitu ada teater lah, makanya saya lebih tertarik teater daripada misalnya pramuka atau apa gitu kan. Saya lebih tertarik teater karena ini film itu ada acting, saya mikirnya dulu gitu aja. Ini film itu ada pemain, intinya gitu, gimana sih jadi pemain kayak gitu lah. Nah, dengan saya di Jakarta akhirnya passion itu juga tumbuh. Saya kadang datang ke rumahnya Teguh Karya gitu kan. Terus kalau ngobrol sama Teguh Karya itu misalnya datang jam 9 pagi, pulang sampai 9 malam juga dia dilayani. Kalau dia nggak ada kerjaan, dilayanin. Ya kita sebagai mahasiswa lebih enak Pak, karena di sana dapat rokok, dapat makan. Layanan sempurna ya. Dan Pak Teguh Karyanya juga seneng kalau ada mahasiswa itu pengen belajar gitu, beliin nasi padang, beliin rokok, ngerokok, ngopi segala macam itu bebas lah gitu sama Pak Teguh itu. Ini apalagi Pak Teguh dukungannya banyak, kan produser pada datang, yang belum ngobrol kayak Hari Kapri atau siapa, yang belum ngobrol pengalaman Pak Teguh bikin film. Kalau kita hanya baca saja kan kadang tidak tahu gimana sih passionnya gitu kan, jadi begitu ketemu langsung gitu. Cuma saat itu kan belum ada HP Pak. Kita masih mahasiswa, terus belum ada HP, belum ada alat rekam gitu kan, kita ngobrol aja. Cuma akhirnya jadi enak juga ya ke Pak Teguh ya, pulang juga dikasih rokok, dianterin makannya nasi padang. Kalau kita anak kos-kosan cuma nasi uduk. Gitu. Jadi hari sana bisa ketemu macam-macam. Saya sempat ketemu W.S. Rendra almarhum ya, ketemu Nini El Karim, ketemu siapa sekarang mungkin beliau juga sudah lupa, dulu kan masih culun, masih mahasiswa gitu kan. Jadi seneng kesana kesini, hubungin, ingin ngobrol gitu kan. Terus hari di situ juga jadi kitanya kan terpacu Pak, banyak pengalaman ini segala macam, menimba ilmu dari mereka dan saya sendiri juga nggak tahu akhirnya jurusannya akhirnya mengambil jurusan sutradaraan. Awalnya saya juga salah, saya mengambil jurusan televisi, itu broadcast. Cuma kan menurut pandangan orang tua, waktu itu TV swasta lagi booming, ya udah ambil televisi gitu. Ternyata beda ilmu. Kalau broadcast itu adalah penyiaran, lebih kayak acara-acara talk show, acara apa segala macam gitu kan. Jadi tidak ada penyutradaraan. Kalau misalnya penyutradaraan atau tata kamera segala macam itu adanya di jurusan film. Jadi akhirnya saya di tingkat 2 saya pindah jurusan ke jurusan film. Tapi dasarnya kan sama, cuma mesti mengulang beberapa mata pelajaran kayak gitu. Dan kalau dulu tuh di kaji itu misalnya kita ingin belajar acting, ya kita istilahnya selonong boy kuliah di acting gitu belakang gitu. Paling nanti kok ini ada yang baru ya gitu, misalnya kayak gitu. Tapi ya dosennya nggak apa-apa, Mas Didi itu juga kayak gitu ya Pak. Paling izin jangan selonong boy kalau mau kuliah nggak izin misalnya. Ya waktu itu mesti jadi nggak kayak kampus lain gitu. Saya pikir belajar seni rupa ya sudah, saya selonong boy masuk dengerin ya gitu. Masih bisa seperti, kecuali di musik itu sama kriya itu muridnya sedikit, cuma 5 orang. Jadi kalau ada tambahan lagi siapa? Nah, kalau ke teater masih pertama ada 30, pertama nggak ketahuan, tapi begitu masuk level tingkat kedua gitu cuma tinggal 15 atau apa. Ini kok ada mahasiswa baru gitu. Ya Pak, mau ikut Pak. Jangan sono boy, izin. Ya saya dulu sebelum masuk jurusan film juga saya suka selonong boy di kuliahnya Mas Slamet Harjo, Mas Karim itu kan. Wah kok kayaknya saya lebih cenderung ini, kalau teknis di TV kan teknis banget, misalnya penyiaran, multi kamera, full director itu bukan itu nggak bagus, cuma maksudnya kok nggak sesuai dengan selera gitu, nggak sesuai dengan. Nah begitu ikut kuliah-kuliah selonong boy itu malah akhirnya wah ini nih pilihan saya nih gitu. Nah untungnya di IKJ bisa begitu. Coba kalau di kampus UI atau apa kan mungkin nggak bisa Pak. Misalnya saya salah jurusan nih gitu, sama pindah tapi saya
bisa belajar dulu kalau mau pindah sana tuh. Oh, ikut kuliah gitu masih bisa Pak itu. Gitu. Paling ya lama-lama kalau kita kelamaan ini ya tahu gitu. Terus itu perjalanan pendidikan ya. Setelah lulus apa yang kamu kerjakan pertama kali di waktu di IKJ itu istilahnya zaman saya itu terkenal mahasiswa tidur di kampus Pak. Kalau kita kos kita berjarak dengan senior karena senior juga masih ada yang tidur di kampus waktu itu ya. Sekarang sudah ditertibkan. Terus suka nongkrong di tim sampai pagi di luar gitu. Nah, keakraban kita dengan senior itu kadang bisa menimbulkan pekerjaan. Bisa menimbulkan pekerjaan sehingga akhirnya saya tingkat kedua itu akhirnya nggak kos. Saya akhirnya tidur di kampus itu. Selain juga menghemat Pak sebagai anak rantau. Sebagai anak rantau waktu itu kos iuran katakanlah 200-an 250 gitu. Kita berdua gitu kan. Terus dengan kos akhirnya kan ibaratnya biasanya akhir bulan tanggal 25 uang sudah habis gitu kan. Itu akhirnya dengan tidur di kampus ada kelebihan. Ada kelebihan juga bisa beli buku, bisa traveling ke Pak Teguh Karya, ke Rendra, ke siapa gitu kan. Nah, selain itu plusnya ada kita baik sama senior dan akhirnya dikasih kesempatan bekerja. Gitu. Jadi tahun magang tapi sudah dapat honor Pak. Gitu. Jadi honornya itu justru waktu itu masih cukup buat kita bayar kuliah. Jadi saya pertama jadi soundman gitu kan, cuma pegang boom gitu kan, pegang stick mic gitu. Nanti itu juga ada teknik-tekniknya supaya kita nggak ada bayangan, suara nggak kretek-kretek, kabel stabil gitu kan. Itu waktu itu sinetron saat memberi saat menerima itu saya masih kuliah. Saya masih kuliah, tapi kalau malam saya kerja sama siapa itu? Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf waktu itu pemainnya Elma Teana sama Desi Ratnasari, Ongki Alexander gitu kan. Nah, saya jadi boomernya. Nah, tapi saya kumpulkan dari 250 kali 10 episode gitu. Itu waktu itu ada 26 episode. Nah, 10 episode lumayan dapat 2,5 juta itu tahun 94 95. Akhirnya bisa untuk bayar kuliah kayak gitu kan. Nah, anak-anak IKJ juga terkenal gitu. Jadi ngejob ya itu kalau sudah ngejob itu berarti ibaratnya sudah di atas rata-rata mahasiswa. Itu kita punya inilah wah ngejob gitu. Kita ada level ya gitu di mata mahasiswa yang belum ngejob kok nggak laku. Nah, yang tadinya saya kalau nonton nyelonong boy film udah main, sudah ditutup 15 menit nggak ada menjaga masuk nonton. Nah begitu sudah ngejob kan bisa beli tiket Pak, gaya beli tiket kayak gitu. Nah itu kelebihannya gitu kan. Dan ada namanya warung yang untuk kredit mahasiswa itu ya ampun Pak, yang namanya nggak senior nggak junior tuh catatan utangnya itu banyak nunggu job, tapi begitu dapat job memang kita pada bayar gitu. Berapa totalnya? 1 juta ya gitu. Tapi kalau nggak ada job utang dan itu Pak Badrun itu luar biasa, maksudnya itu berjasa untuk para seniman film sekarang itu. Pak Badrun namanya itu mau ngebani anak-anak untuk bisa tetap eksis di Jakarta dan bisa akhirnya tambah sukses ya gitu Pak. Dan kos-kosan di Kalipasir itu juga banyak jasanya, kadang mahasiswa pada ngebon belum bayar kos gitu karena nunggu job gitu. Nah, tapi dengan kenal senior itu kita ini ada plus untuk bayar kos, untuk bayar di warung, untuk bayar kuliah kayak gitu Pak. Dan banyak juga yang hanya dengan ikut sama senior karena terus ikut sampai kuliahnya terbengkalai tapi dapat mobil kayak gitu Pak. Tapi itu kuliah terbengkalai sehingga dia mundur. Ada yang akhirnya nggak sampai selesai kerja terus kayak gitu kan, jadi profesional gitu. Cuma akhirnya ya begitu dia sudah jadi profesional, dia
kuliah lagi gitu, ngambil supaya karena dia ingin bisa tetap di TV misalnya gitu, dia ngambil kuliah lagi kayak gitu. Nah kalau misalnya kayak saya masih harus bagi waktu antara kuliah sama cari duit, cari tambahan gitu kan. Saya masih atur waktu seperti itu Pak, supaya kuliah bisa tetap jalan, tambahan tetap ada gitu. Jadi kalau misalnya mau ujian otomatis saya berhenti gitu. Ya waktu itu ikut menjadi pencatat adegan, menjadi pencatat adegan Putu Wijaya, sinetron Balada Dangdut di TPI. Terus episode pertama kan Putu mengerjakan Mas Putu itu 7 episode apa gitu pertama, terus nambah lagi 7 gitu. Nah waktu itu saya masih ujian. Nah tapi karena Mas Putunya itu udah cocok, maksudnya kerjaan saya itu detail, rapi, terus saya rapiin pakai komputer. Mas Putu juga saya kasih lihat gitu kan. Sementara seorang Putu Wijaya menjadi sutradara sinetron itu dulu luar biasa bedanya dengan orang sutradara ini Pak. Jadi Mas Putu kalau nyutradarai kan kayak nyutradarai teater, antara teater tapi yang direkam, tapi continuity-nya, blockingnya, istilah sinematografi aja misalnya bilang zoom, tonjok gitu. Nah kalau kameramennya nggak biasa kan pengen apa yang tonjok Mas misalnya. Kayak artisnya ada yang baru sih, bilang jangan ditonjok misalkan kayak gitu. Itu kan istilah-istilah yang Mas Putu belum tahu gitu. Tapi Mas Putu padahal sudah pernah bikin film layar lebar, cuma kan kebiasaan ekspresinya di teater, di teater, ayo tonjok, nah tonjok berarti zoom in, kalau nggak tracking gitu. Jadi kameranya moving diarahkan Mas Putu itu. Jadi dia memang benar-benar kayak sutradara teater gitu kan. Antara dia ngerekam adegan pemain harus begini, kesana ke kamera sana. Nah, saya mencatat itunya kan harus jelas Pak. Itu saya bikin rinci-rincinya ini. Dan saya bukan berpatokan pada ini dibayar berapa itu, bukan itu. Jadi saya bikin sebagus mungkin pekerjaan gitu kan. Sekalipun mungkin yang ini sekian, yang ini sekian, saya nggak pernah memandang itu, mungkin saya bikin bagus. Nah ketika Mas Putu mau jalan lagi, ya saya bilang Mas bukan nggak mau Mas, saya mau ada ujian gitu. Berapa lama? Ya paling seminggu Mas. Ya sudah kan cuma seminggu, minggu depan saya tunggu. Pokoknya Kak, kamu ikut lagi ya. Padahal ya ada lah misalnya manajemen produksi itu yang nggak suka sama saya karena saya laporannya jujur, rapi gitu kan. Ini tapi karena permintaannya sutradara ya udah mau nggak mau harus ikut lagi gitu. Jadi habis selesai ujian saya ditunggu, habis ujian saya diajak lagi. Dan selama kebetulan jemputan mobilnya juga satu mobil sama Mas Putu gitu. Jadi sebelum menjemput Mas Putu, jemput saya dulu di kampus gitu kan. Jemput pagi-pagi atau sore atau apa habis kuliah gitu. Jemput di kampus, baru jemput ke rumahnya Mas Putu. Nah selama perjalanan itu saya banyak cerita sama Mas Putu, sehingga saya juga banyak masukan kayak kuliah privat malah gitu kan. Kayak kuliah privat, ngobrol sama Mas Putu di depan, terus saya belakang ngobrol teater, ngobrol apa gitu. Terus kadang ngobrol cerpen, sampai saya dikasih buku tuh. Teguh ini ada kumpulan cerpen, ada yang judulnya Teguh ini buat kamu, di tangan Mas Putu. Tapi saya lupa nggak tahu di mana itu. Tapi itu kenang-kenangan dari Mas Putu Wijaya. Dikasih itu, terus karena salah satu cerpen itu ada yang cerpennya judulnya Teguh gitu. Ini buat kamu ya, ini karena ada judulnya Teguh lah gitu. Nah, jadi dengan proses ikut itu banyak Pak kita Pak, selain kita bisa dapat pengalaman kerja di production house, di TV swasta gitu kan. Awalnya jadi dari kuliah itu saya sudah mulai kerja dari boomer, mencatat adegan, akhirnya saya menjadi asisten sutradara. Waktu itu sutradaranya kebetulan saya tuh ketemu yang orangnya keras tapi disiplinnya bagus gitu. Misalnya saya ketemu Pak Sugeng itu kan keras juga, tapi kan itu buat akhirnya menjadi bekal saya ketemu sama orang-orang keras di Jakarta. Saya nggak kaget, bapak saya sendiri kalau didik keras gitu. Jadi begitu saya ke Jakarta ketemu orang-orang keras itu saya nggak kaget. Jadi mental saya justru kebentuk di situ Pak, semakin kebentuk. Padahal kalau dibilang kalau orang-orang itu saya kecilnya tuh cengeng gitu. Tapi orang didikan bapak saya keras, didikan jenengan di teater juga keras, ketemu sama orang-orang keras di Jakarta tuh saya tambah mateng gitu. Jadi saya ketemu sutradara namanya Haridaku Suharyadi itu ibaratnya terkenal bualaknya sutradara, muridnya Rendra itu. Muridnya Rendra tapi di IKJ dan disiplin
keseniannya bagus, pandai main musik gitar klasik, terus referensinya film-film luar negeri segala macam banyak gitu kan. Tapi orangnya memang disiplin, bikin jadwal apa segala macam itu saya dibikin disiplin. Jam sekian mau syuting berarti kamu harus 3 jam sebelumnya ini harus datang, itu datang, itu dicek semua pekerjaan saya gitu. Kenapa kamu bikin jam sekian? Ini berapa halaman, ini berapa pemain, ini kamu perkirakan durasinya syuting berapa, ini harus pas gitu. Jangan sampai ini, karena dia juga terdidik sama orang asing Pak. Karena orang asing kan tepat waktu sekali gitu. Cuma kan kita di Indonesia kadang seperti itu, orang Indonesia ini jam karet ini ya itu di Jakarta pun masih ada seperti itu, macet ini gitu. Nah itu tapi Hari mengajarkan enggak, sehingga banyak teman-teman saya dibayar cuma separuh dari PH yang lain gitu ya. Saya PH sudah 1,5, saya di situ mah 750, tapi saya nggak melihat itunya Pak, karena waktu itu kan masih muda Pak ya, jadi kita carinya pengalaman sebanyak-banyaknya kayak gitu. Nah tapi dari situ didikan itu akhirnya membuat saya lebih ketat, lebih disiplin segala macam, dan setelah berkali-kali ikut dia, begitu ikut sutradara lain itu lebih ringan Pak, karena sutradara lain lebih longgar, nggak terlalu ketat kayak Hari. Masalah pemain sudah cek belum, masalah artistik ini musik segala macam sudah terbiasa melayani sutradara. Nah begitu melayani sutradara yang tidak terlalu seperti itu, udah bayarannya jadi standar, kerjaannya ringan gitu. Nah, seperti itu. Jadi tapi akhirnya jadi kayak lolos. Misalnya dulu pernah jadi sutradara asistennya siapa? Hari Dagu, sore saya tatap langsung kontrak misalnya kayak gitu. Jadi itu menjadi rekomendasi si Hari, itu ibaratnya rekomendasi kita. Oh kalau sudah lewat dia pasti sudah oke lah gitu, nggak usah ditanya-tanya lagi gimana background gimana. Tapi akhirnya memang teruji bikin background, coba ngejar pemain segala macam sudah terbiasa cepat gitu, cepat tepat baik ya gitu. Sehingga kadang saya melakukan pekerjaan bisa lebih cepat, penjadwal segala macam, tim lain belum bikin jadwal segala macam, saya sudah menyodorkan pemain dan dapat jadwal tujuan, hal-hal seperti itu. Itu semua ya yang ngajarin Hari, yang ibaratnya anjing lu bikin gini salah gini, sobek-sobek tonyok gitu. Tapi akhirnya itu membuat mental kita, ini kalau saya supaya nggak dianjing-anjingi sama Hari, saya harus benar gitu. Akhirnya kebiasaan seperti itu, harus benar rinci, nggak titik koma jam 0 gitu, itu nggak boleh salah. Kalau pengen nggak dimarahi gitu. Nah akhirnya karena seperti itu kan saya jadi terbiasa Pak. Pokoknya jangan sampai ketemu Hari itu salah, jangan sampai ketemu Hari itu kurang, sehingga begitu saya sama sutradara lain jadi lebih enak gitu. Akhirnya sampai saya ke Garin gitu kan, ke Garin segala macam. Pernah juga asisten atau apa? Asisten. Apa pas film apa? Film Aku Ingin Menciummu Sekali Saja. Bagaimana Garin mencari pemain, gelisahnya Garin kan akhirnya jadi lebih dekat, tadinya cuma dosen doang gitu kan. Begitu bisa jadi asistennya malah kadang suka ngobrol berdua, bisa ngelihat proses kreatifnya Mas Garin gitu kan. Terus bagaimana dia itu antara dari naskah sampai jadi filmnya, sampai dia ke lapangan itu kita jadi tambah ilmu juga gitu Pak. Tapi itu juga berkat ya saya kembali berkat orang-orang yang mendidik saya dengan keras itu. Sehingga masuk Garin itu orangnya lembut gitu, orangnya lembut, terus apa namanya, yang penting sudah masuk Garin itu sudah harus standar profesional itu kan, jadi asisten standar profesional, ngatur pemain, blocking segala macam, sehingga begitu sudah pernah sama siapa Hari Dagu, yes, gitu, itu menjadi satu rekomendasi yang luar biasa. Saya sendiri nggak berpikir seperti itu. Dulu saya kalau ini saya harus bisa bekerja di Jakarta dan saya harus profesional, harus tepat gitu standarnya. Saya juga ingin standar kayak bule lah ibaratnya kayak gitu, kayak orang barat gitu kan, bikin apa-apa lengkap detail gitu kan. Jadi sehingga ketika ikut Garin juga saya sempat dipuji, nih kerjaannya tuh lengkap kayak gini gitu. Artinya berarti apa Astrada sebelumnya nggak seperti itu, padahal Astrada sebelumnya tuh udah pada jadi sutradara kayak Riri Reza, John Beranto,
siapa gitu tuh pernah jadi asisten Mas Garin gitu. Tapi ya gitu, Mas Garin tuh bagus, dia memberikan semangat orang yang kerjanya sudah bagus kayak gitu. Nah, terus kemudian dia bagaimana memacu teman-teman kerjanya kreatif itu, memberikan ide-ide supaya menyumbangkan dia ide, menciptakan hal yang lain lagi untuk menggali potensi seninya atau apa seperti itu, Pak. Itu kerja sama Garin. Jadi kadang apa yang di skenario gimana, menghidupkannya gimana, kadang yang agak repot di sini, kadang orang nulis skenario, oh ini nggak sesuai skenario gini gitu. Nah tapi kalau Garin ataupun Mas Slamet itu baru bilang, skenario itu berarti skenario itu tujuannya membuat teh. Begitu diolah segala macam jadi film, sutradaranya membuat teh kotak, teh tubuh, teh celup, pokoknya kan teh tidak menjadi kopi gitu. Soalnya dari skenario-nya apa, rumusnya jadi kopi, ya itu memang saudaranya berarti merubah. Nah, tapi kalau menghidupkan, menambahi, mengembangkan, ya kalau hanya mengikuti skenario itu tidak hidup, tidak berkembang, tidak apa, ya kasihan dong gitu. Pemikirannya hanya sebatas dari skenario kayak gitu. Nah, tapi di Indonesia itu masih menjadi polemik. Terus perbedaan media misalnya dari novel ke skenario ke film gitu tuh, kadang para senimannya lu kan gitu. Ya di luar negeri pun ada gitu yang hal seperti itu, tapi setidaknya sudah mulai memahami perbedaan adaptasi media gitu kan. Terus proses kreatif gitu kan, dari skenario jadi filmnya bagaimana itu. Kadang ada skenario-nya, wah skenario itu sudah dirubah-rubah padahal menjadi semakin bagus misalnya. Tapi kan dia merasa media tulis sama media visual kan itu jelas beda. Ketika dari tulisan seperti apa dia merasa oh bagus tuh sudah tulisan saya, tapi kan itu secara baca, secara baca bagus. Tapi ketika dihidupkan kan sutradara kan harus punya bahasa visual sendiri gitu, Pak. Ya itulah prosesnya yang dari saya semenjak kuliah sudah bekerja, begitu saya lulus IKJ gitu. Itu saya sempat nggak wisuda, Pak, karena saya sedang terikat kontrak waktu itu jadi asisten sutradara. Ada surat untuk wisuda, ada memanggil orang tua semacam, saya sedang punya tanggung jawab kerja, jadi cuma ya nggak bisa, saya nggak bisa ninggalin kerja untuk ikut wisuda gitu kan. Hingga akhirnya saya nggak ada foto wisudanya. Cuma lihat teman-teman yang kebetulan saya laris loh, Pak. Saya waktu masih kuliah itu jadi mahasiswa tapi pekerja yang laris yang sering dipakai gitu, agak lumayan laris karena mau murah nyari Teguh, murah bagus nyari Teguh, murah bagus nyari Teguh gitu. Wah ya, namanya orang rantau, Pak. Iya. Dalam berapa sikat gitu. Nah gitu, tapi itulah yang membuat saya pengalamannya banyak. Terus ditempa sama orang-orang yang keras, disiplin, yang apa itu banyak, sangat membantu untuk kita berprofesional, itu sangat membantu, Pak, kayak gitu. Jadi kalau anak sekarang yang saya kadang udah dibentak aja nambak, nggak mau mangkat, nggak mau berangkat, nggak dibayar. Saya sendiri ini punya komunitas yang ibaratnya independen dan mereka ini sendiri nggak dibayar, nggak ada apa, tapi dikeras sedikit tuh kayak dibayar 1 miliar aja, ngambek mutung, malah memusuhi saya. Itulah beda itu. Harusnya kan semakin tahun kulturalisasi itu kan harusnya berkembang, moral, mental. Oh iya, di Pekalongan sendiri kamu sebagai apa tuh, koordinasi apa gitu ya? Oh, ketua KFT Korda Pekalongan. Memang tiap daerah ada itu. Itu apa itu? Jadi KFT itu kan asosiasi profesi. Masih ya? Iya. Asosiasi profesi, Pak. Asosiasi profesi itu asosiasi profesi dunia film. KFT itu di Jakarta. Nah, tapi karena sekarang itu sedang ada sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi itu jadi kasusnya banyak semenjak SBY itu banyak terjadi hal, misalnya arsitektur Indonesia mau bikin lote di Bintaro misalnya, kontrak dengan Korea, arsitekturnya yang menang dan itu yang sudah pengalaman bikin gedung ini, bikin Jakarta ya, se-Indonesia dia sudah pengalaman, jam terbangnya tinggi. Tapi begitu ketemu sama Korea,
ditanya your lesson as architect please gitu. Oh saya nggak punya SIM apa sertifikasi, tapi pengalaman iya your lesson for kontra gitu kan. Nah ada dibatalkan Pak, karena gara-gara hanya sebuah SIM sertifikasi profesi gitu. Nah itu banyak terjadi, termasuk penata suara pemenang Piala Citra FFI Indonesia yang sudah 2 kali waktu ke Australia, padahal alatnya itu yang di Australia sama dengan yang dia punya. Dia sampai punya alat yang di Australia ada tuh. Dia punya, karena dia pemenang kan laris alat juga standar internasional gitu. Nah, tapi begitu sampai Australia, karena waktu itu color gradingnya atau apa di sana, jadi begitu ada revisi soundnya harus ke sana daripada bolak-balik gitu kan. Akhirnya penata soundnya dipanggil ke sana, ternyata begitu mau pakai your license as sound designer gitu, nggak ada. Sorry itu sih nggak bisa pakai, nggak boleh pakai Pak. Jadi mereka takut memperkerjakan orang yang tidak punya sertifikasi, mereka bisa dicabut sertifikasinya, kena denda di luar negeri gitu. Nah terus kalau orang luar negeri kerja di Indonesia, misalnya katakanlah orang Jepang mau bikin film di Pekalongan gitu, dia nggak boleh bawa 100% krunya, itu udah standar internasional. Jadi harus bawa 60%, misalnya 20% dari Jakarta, 20% harus dari Pekalongan kalau syutingnya di Pekalongan. Nah kalau di Pekalongan nggak ada orang yang punya standar sertifikasi profesi film, kan otomatis harus orang tenaga Jepang lagi atau dari Jakarta lagi. Nah keinginan KFT Indonesia itu setiap daerah ada, yang paling enggak kalau di sana kan chief-chiefnya sudah ada, sutradaranya, penata kamera, perekam suara, tapi kan butuh tenaga asisten sutradara, pencatat adegan, kleper gitu kan. Itu harus dari tenaga lokal harus ada. Casting director nggak mungkin orang Jepangnya nyari-nyari, aku mau cari orang Indonesia yang begini gini. Harus ada talent koordinator istilahnya gitu. Berarti menyiapkan ya. Saya tugasnya adalah menyiapkan tenaga standar. Nah kadang teman-teman di daerah ini saya ajak bikin film segala macam, ya mereka sudah pengalaman, tapi ada kesalahan-kesalahannya. Ketika saya koreksi, marah. Saya selama ini nggak ada yang negur gini sama, saya bekerja laris kok di sini. Laris makanya kamu nggak bisa go internasional gitu. Nguplak-nguplak ke Pekalongan nggak gitu, marah. Padahal tujuh saya ibaratnya harusnya kan terpacu. Nah, kenapa sih gitu? Jadi pola pikirnya saya tidak tahu gejala apa gitu. Orang akhirnya tambah kendor kan Bang. Ciut gitu kan. Mentalnya tambah ciut, tambah kendor itu. Tidak seperti ya zaman saya juga yang kuat ikut sama Pak Sugeng juga mungkin saya. Yang lain udah mental. Nah, tapi itulah Pak gitu. Sekarang ini justru kayak malah semakin menurun, nggak ada orang yang banting itu nggak ada. Itu karena semuanya serba instan semua. Ya, jadi sudah maunya gratis, maunya dia bisa menghasilkan, itulah kayak gitu. Jadi tidak ada mikir cari ilmu ini ntar bekalnya buat nanti gitu. Sekarang udah nggak seperti itu Pak zaman ini. Beda jauh. Jadi ya saya membina untuk sertifikasi itu kadang mesti pelan-pelan, mesti apa, tapi ya saya biarin, pokoknya kamu mau belajar standar, kalau standar nanti saya bisa rekomendasi untuk mendapatkan sertifikasi, karena saya yang memberi rekomendasi. Kalau ketika KFT pusat ini ada sertifikasi talent koordinator, sehingga pusat itu nggak perlu nyari-nyari daerah siapa sih ini, karena saya sudah melakukan pembinaan, melakukan pelatihan, melakukan praktek langsung gitu kan. Karena kan itu harus ada CV-nya juga ketika kita ikut sertifikasi. Di film ini sebagai talent koordinator, di film ini manajer lokasi. Kayak kemarin Solo saya bawa 7 orang Pak. Saya ngajak juga YouTuber dari Comal gitu. Ya karena mungkin masih pengalaman pertama juga ya sertifikasi di Solo. Jadi yang lulus saya sama Taufik yang anak teater itu. Taufik itu kebetulan dia seorang dokumenter. Jadi saya ikutkan dokumenter, kita lulus tersertifikasi sebagai dokumenter. Jadi kalau dengan sertifikasi itu, misalnya saya mau bikin tiba-tiba Pekalongan mau bikin dokumenter di Brunei,
nggak bisa selain saya karena belum ada punya sertifikasi. Pasti kalaupun oh itu saudaranya wali kota dikirim ke Brunei, ya sana nggak mau, mana sertifikasinya, harus orang yang punya sertifikasi kayak gitu. Itu standarnya gitu. Misalnya orang Brunei mau kesini mau cari asisten dokumenter, ya saya gitu. Saya kira atau Taufik kayak gitu. Nah maupun itu nggak bisa mereka dibayar, orang boleh nggak mau mereka dibayar gitu kan, karena profesional. Iya, profesional internasional ya. Iya. Mereka menggunakan tenaga yang tidak sesuai standar sertifikasi, juga mereka dicabut sertifikasinya, kena denda pula. Kan repot buat mereka, orang itu kerjaan mereka sih itu kan. Nah KFT Korda seperti itu. Nah yang sudah ada kan KFT Sukabumi, KFT Bandung, KFT Jogja, KFT Semarang tuh. Nah yang baru tuh Tulungagung, Surabaya itu baru. Jadi memang masih membentuk di mana ada pekerja film dari daerah gitu. Nah memanfaatkan kondisi pandemi ini kan pasti otomatis sutradara pada pulang ke kampung masing-masing. Yang di Jogja Pak Nyang Kutai di tugas untuk menghimpun di sana. Terus Ono ini di Semarang dia menghimpun di Semarang. Ada yang Pak Tatang di Sukabumi, gitu. Bandung sudah ada Pak. Nah Pekalongan sudah saya di sini. Mas Teguh aja yang pegang ya, karena yang punya kartu KFT Indonesia ya kan otomatis sutradara-sutradara itu Pak. Saya juga punya kartu KFT Indonesia. Yang KFT Indonesia itu dulu sudah standar untuk profesi se-Asia Tenggara. Jadi kalau ada kerjasama Asia Tenggara, saya pakai kartu KFT itu sudah standar buat mereka. Gitu. Seperti itu. Nah sebenarnya apa sih asosiasi profesi untuk mengembangkan keilmuan kita, misalnya ada divisi sutradara bagaimana mengembangkan ini ada teknik pembuatan film ini. Nah, kita sharing melihat film filmmaking gitu. Itu seperti itu. Tapi kadang juga namanya di Indonesia kan buat mencari job bisa kayak gitu. Padahal kan asosiasi profesi dan mengembangkan keprofesian yang profesional, standar internasional kan kayak gitu. Nah ya, cuma kan orang beda-beda, jadi kadang ketuanya harus mendengar, oh ya bagaimana nih, cari kegiatan dengan Dikbud, bikin film pendek, workshop segala macam sehingga ada menghasilkan, tapi juga ada pengembangan keilmuan kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus jadi kadang kalau saya sudah menjadi sutradara di sinetron misalnya, karena begitu selama pengalaman saya kuliah sudah bekerja, jadi begitu saya lulus kebetulan ada yang nawarin tuh Pak David Purnomo. Pak David Purnomo itu ya juga dia musik desainer yang bagus dan produser yang keras juga Pak. Gitu. Dia kerjasama sama adiknya kan, Jose Rizal Purnomo, tapi sama-sama keras, adik sama kakaknya sama-sama keras sehingga 6 episode apa berhenti. Terus kemudian kontrak ada 13, yang masih ada 13 ya Pak David sendiri nyutradarain, terus tapi kan dia butuh orang lagi supaya bisa store terus gitu. Nah saya direkomendasi sama temen saya karena sudah pernah ikut Garin, sudah pernah Aridagu, Putu Wijaya, Imam Tantowi ya. Waktu Fatailah saya juga menjadi penyatat adegan film Fatailah kan, sama Imam Tantowi sama Hairul Umam syuting 1,5 bulan di Cirebon. Nah sehingga karena pengalaman banyak itu saya direkomendasi langsung untuk jadi sutradara, padahal belum pernah nyutradarai. Tapi teman saya yakin, kamu yakin saya bisa gitu. Nah, ya udah kalau kamu yakin. Memang saya sempat jadi asisten seangkatan saya. Terus kemudian pekerjaan lebih cepat sehingga sama produsernya Teguh pegang 2 judul. Jadi kadang satu tempat saya pegang 2 judul, kontrak 2 kontrak gitu kan. Tapi kerja dalam 1 hari gitu. Pagi sampai sore judul ini, malam sampai ini judul ini. Sutradaranya beda. Gitu. Pertamanya sutradaranya sama, kemudian sutradaranya beda gitu. Jadi sampai sama produsernya percaya Teguh itu cepat gitu. Legat, kerjanya cepat, terus hasilnya standar, kadang lebih durasi dan segala macam juga dipercaya menggarap 2 gitu. Ya alhamdulillah seperti itu Pak. Saya dan masalah harga saya juga nggak pernah ini segini ya kayak gitu, kayak seperti itu gitu. Tapi kerjaan bagus. Nah sehingga ketika ada kesempatan saya nyutradarain
alhamdulillah juga harapan saya di mata Pak David juga di mata TPI-nya bagus. Karena kita kerja 3 hari full dari pagi sampai pagi syuting lagi, ya, tidur cuma sebentar gitu kan, dan timnya sangat mendukung. Terus kemudian lobby artisnya ketika saya jadi Astrada kan saya kenal artis, bisa saya rekrut, ini saya jadi sutradara nih, dukung saya gitu. Nah itu pengalaman pertama kali bikin sinetron Lingkar Dajjal, dan itu konsep saya sudah matang, tiba-tiba batal karena kontrak nggak dilanjutkan. Batal, terus kemudian wah nggak jadi sutradara nih. Lingkar Dajjal yang di mana itu ya? TPI ya? TPI waktu itu TPI ya. TPI terus, tapi kemudian karena pengcancelan itu membuat saya mematangkan konsep gitu. Jadi tidak langsung syuting juga. Saya melihat apa sih kekurangan saya kok sampai nggak jadi. Saya pikir karena kesalahan saya ngasih treatment jadi sutradara, baru pertama kali sutradarai, tapi ternyata memang kontraknya hampir diputus karena ratingnya nggak naik gitu. Tapi masih ada permintaan dari program saya, dengan akhirnya diteruskan, saya dipanggil lagi tuh loh. Alhamdulillah punya pengalaman jadi sutradara itu kan. Nah, jadi itu masih masa-masa saya menunggu hasil sidang Bapak ya kan. Saya sudah selesai bikin film ujian, hasil sidang, masih nunggu itu. Nah begitu saya, kalau nggak salah pas begitu saya Cinta Terbagi 5 apa ya, Biar Cinta Memilih, nah itu saya lagi syuting, saya dari sutradara, ada pengumuman wisuda, ya nggak bisa saya tinggalkan gitu kan, karena saya bikin Biar Cinta Memilih itu kan dari novelnya Mira W yang diadaptasi menjadi sinetron, waktu itu tayang di Trans TV gitu kan. Pemainnya Lira Firna, Geri Iska, Geri Jusung, itu banyak lah artis itu yang senior juga banyak gitu kan. Nah, tapi waktu itu kebetulan karena saya masih baru kan, kreasi shotnya apa segala macam itu kreatif gitu kan, pengadegannya durasi juga lebih, produser juga seneng gitu kan, sehingga bikin sampai 26 episode kalau nggak salah seperti itu. Nah, habis itu karena pengerjaan saya standar, masuklah ke Rapi Film, bikin Cinta Terbagi 5 itu. Bikin Cinta Terbagi 5 itu juga 13 episode pertama itu ibaratnya tidak ada tegur sih dari apa yang saya bikin itu, ibaratnya kalau rating memang naik turun Pak, rating itu kan jumlah penonton hitungan itu kan kita nggak bisa ada formulanya beliau supaya rating tinggi begitu kan nggak ada. Tapi alhamdulillah dari TV itu nggak pernah menegur karya saya, kurang ini kurang itu, karena treatment saya bener, karakter begini, lokasi begini, jadi tidak ada yang saya paksakan. Misalnya bapak bule, ibu ayu, anaknya ireng misalnya gitu kan. Kadang ada sinetron yang sutradaranya yang seperti itu kayak sudah frustasi. Buat saya enggak, memang kadang kru harus dipecut Pak. Kadang kru tuh adanya ini Pak, nah, saya nggak mau tuh. Saya kadang kru banyak apa ya, banyak ngeliat teguh kayak keras itu. Nah, kalau itu ya harus itu sampai ditunggu, sampai jam 12 saya tunggu jam 12 itu. Kamu bisa jam 12, cari jam 12 yang anaknya putih secoba bapaknya. Gila kamu, anak bapaknya kayak bule kayak gitu, ini kasih gitu. Nah, kadang ada sutradara yang udahlah biar cepet kayak gitu. Tapi itu jadi teguran kan buat stasiun TV. Misalnya stasiun TV itu kan sudah berusaha memfilter, tapi pekerjanya di paling bayar segini. Nah itu etos kerja itu sebenarnya yang harus dibenahi lewat KFD, lewat standar sertifikasi gitu. Gitu. Sehingga kita kan musuh nah kadang keterbatasan itu sudah kepresur waktu apa segala macam gitu kan, terus enggak ini lagi ya, terus gampang menyerah ya. Kita sebenarnya jangan seperti itu, pokoknya harus bisa diakalin lah gitu kan. Kita nggak harus keras sama orang atau apa, tapi kemauan kita keras. Misalnya kalau ini harus ini, misalnya adegan tabrakan gimana nih, mobil nggak bisa kita gimana kan, terbatas kan. Kita ngakali kameranya kita balik atau apa segala macam, kita ngakali sedemikian rupa, itu kan bisa kita. Tapi ada yang cuma senggol mobilnya dok mati, masuk rumah sakit terus langsung kuburan kayak gitu kan, gampang kerjaan itu seperti itu Pak. Jadi mentalitas
di para pekerja film seperti itu. Sebenarnya TV-nya tuh ketat, filter kepada karya itu ketat, tapi kecolongan juga kayak gitu. Nah kadang produsernya juga ketat, cuma orang di lokasinya ini yang agak susah menurut saya. Mereka alah kok kibi kok ratingnya dhuwur. Nah tapi masalahnya kadang begitu asal-asalan gitu ratingnya tinggi, itu yang merusak pasaran, merusak standar gitu. Jadi rating itu kadang merusak orang untuk bekerja pintar, untuk bekerja profesional. Rating itu sangat merusak itu. Jadi harusnya TV itu sikapnya juga bukan begitu rating turun terus ya memang rating itu untuk mencari uang Pak, mencari iklan. Tapi dia harusnya juga berani pasang badan lah terhadap iklan. Yang penting kualitas kontrolnya yang terjaga. Kalau misalnya sampai ada yang anaknya hitam atau apa, harusnya TV kan keras, saya nggak mau tayang itu, saya nggak mau tayang, kan dia bisa seperti itu, saya nggak mau tayang. Sehingga kan produser akhirnya gue nggak harus sutradara kok asal-asalan, saya nggak mau seperti ini, nggak mau pakai kamu lagi asal-asalan. Ada orang harusnya itu. Nah karena kecolongan itu dan banyak toleransi gitu, yang ada paling pihak TV-nya misalnya memaki-maki orang kreatif di production house, ini orang production house sakit hati kayak gitulah, sehingga human error yang terjadi. Jadi human error. Nah itu sebenarnya ya harus disikapi dari TV-nya. Kalau ditabrak gini tuh kan jelek, sehingga kan penonton kita juga sudah punya penilaian. Masa kesenggol mobil tuh mati jantungan, ke rumah sakit, kepleset kok mati jantungan, tanpa meyakinkan sutradaranya, tapi rating sudah tinggi. Wah itu kan rusak. Jadi harusnya ya itu nggak boleh tayang. Nah sekarang kan campur tangannya pemerintah juga nggak bisa. Pemerintah kalau saya tayang juga di ekonomi kan, itu kan kompetisi industri ya. Nah tapi kan itu harus dibenahi gitu. Itu harus dibenahi. Selain dari kitanya sendiri juga mestinya ada tempat yang untuk membenahi. Nah seperti itu. Jadi kadang dunia yang sinetronnya segala macam, kadang artis ya datang jam berapa gitu kan. Memang nggak gampang Pak dari artis itu dapat naskah malamnya. Kamu besok kosong gitu. Naskah besok di lokasi gitu. Dia kan juga merubah moodnya dari syutingan kemarin, mau syuting berikutnya dia butuh waktu. Sementara kita harus kejar tayang juga, ngejar adegan dia juga, gitu kan. Sehingga kadang itu menjadi persoalan juga di industri televisi. Nah, kadang yang diajukan ke stasiun TV artisnya ini, padahal itu sama PH-nya sudah di-booking, berarti besok kosong ya ikut saya. Ataunya nggak dipilih, PH harus membatalkan. Itu kan ini juga sebenarnya ya memang kan itu masalah karakter Pak. Ntar alasannya ya habis dari casting directornya lama ke TV, lempar-lemparan seperti itu. Nah itu kan harusnya itu harus bisa dibenahi. Jadi artis pun bisa siap. Nah kadang ada yang kan ini aja pemainnya, terus langsung dipanggil. Begitu ini juga artisnya kita kru juga baru terima scene plot. Sampai lokasi pun saya syuting itu kalau sudah pagi jam 6 berangkat, jam 7 atau jam 8 saya harus syuting. Saya hanya pakai scene plot Pak, masih pakai awangan, nanti pokoknya plotnya begini nih skenario-nya, jadi saya bikin sinetronnya begini gitu kan. Nah ini masalah begitu jam 12 turun skenario, wah berubah gitu kan, apeng ya. Ada pengembangan ini itu harus menyesuaikan apa yang sudah disyuting sama belum disyuting apa gitu. Jadi biasanya yang harus diutamakan figuran harus datang dulu, peran pendukung harus datang dulu supaya bisa disyuting dulu gitu. Sampai artisnya biasanya misalnya datang jam 12 datang ngaret-ngaret terlambat lah, nanti make up lah jatuh jam 2 apa jam habis asar baru bisa syuting. Karena mereka juga perlu persiapan mental, perlu apa segala macam. Cuma kan dia nggak bisa aku jam 3 aja ya, janganlah aku jam 12 molor ini itu belum kan keperluan pribadi juga, ngurusin laundry, pengurusin anak, pengurusin apa, sehingga membuat artis itu keteteran juga.
Itu industrinya itu mesti ditata lagi. Cuma karena industrinya ditata belum benar, muncullah media online gitu. Media online, dan menurut orang Rusia pun ke depan itu nggak ada orang yang ada sutradara, orang semua kerja sendiri-sendiri, kamera sendiri, setiap orang bisa punya media sendiri ya. Nanti kedepannya seperti itu. Jadi kedepannya orang siapa saja bisa punya kesempatan mencari penghasilan melalui media online. Tantangan dari pembuatan film lebih berat lagi ya. Apalagi di saingannya lebih banyak. Ya, gitu. di Indonesia sendiri untuk studio bioskop itu kan sudah jarang sekali kan. Di Pekalongan saya tidak ada kan. Pekalongan ya masih ada, tapi nggak tahu jumlah penontonnya. Saya belum pernah nanya-nanya seberapa banyak sih di Pekalongan penontonnya gitu. Maksudnya untung nggak gitu, kalau datanya nggak menguntungkan pasti juga nggak akan bertahan lama gitu kan. Sekarang karena setiap orang bisa membuat sendiri sekarang. Dengan mungkin juga bisa viral, bisa meledak. Tanpa bekal ilmu juga. Ya gitu. Jadi kan segmen penonton semakin terbuka luas, segmen pembuat juga terbuka luas, tidak harus artis gitu. Ya, siapa saja bisa jadi artis, langsung sutradari sendiri bisa jadi artis sendiri bikin apa sendiri. Wah, ini obrolan yang luar biasa nih siang ini tuh. Ini bisa berlanjut ini nanti. Ya. Selagi kamu masih di Pekalongan, kita buat aja nanti. Oke. Di YouTube. Ini siang ini kita sudah sekian dulu. Nanti kali lain kita sambung lagi. Oke, ini salam buat channelnya Pak Sugeng Setianto ya. Kita ngobrol-ngobrol menarik nih. Ini beliau yang mendidik saya luar biasa di jasanya. Tanpa beliau saya nggak jadi seperti sekarang. Kalau undangan saya nggak kuat bayarin. Ini kebetulan mampir di Pekalongan. Ya, Oke, Go. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam untuk channel Thesis Picture juga. Ini guru saya nih, para penonton di Thesis Picture. Terima kasih.